Ya pemirsa, dan untuk membahas terpilihnya Presiden baru Indonesia telah hadir tim sukses Jokowi, Abdul Qadir Karding dan pengamat politik Gun Gun Herianto. Saya langsung ke Mas Abdul ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sudah terpilih Jokowi JK ini untuk sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk 2014-2019. Tetapi ada menyisakan masalah begitu berkaitan dengan adanya tudingan kecurangan pilpres dari kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Ini bagaimana dari tim menanggapi? Ya, saya kira mungkin ini karena memang suasananya masih masih secara psikologis masih sulit ya untuk menerima keadaan. Tetapi saya kira sementara kita bisa memaklumi dalam tanda petik. Tetapi apapun seluruh proses harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, terkait dengan apa yang disebut dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, itu sebenarnya sejak awal saya kira semua rakyat publik melihat proses itu secara gamblang, secara secara terbuka, apalagi diliput oleh beberapa media yang dalam tanda petik juga bersaing ya. Jadi sangat terbuka sesungguhnya. Meskipun pada saat berpidato Prabowo sempat menyebut ada pejabat-pejabat tertentu yang ikut melakukan penggelembungan suara, begitu ikut mencoblos-coblos, dan ada 14 daerah yang tidak ikut pemilihan tetapi hasilnya ada, begitu? Ya, jadi sebenarnya itu masih dugaan-dugaan yang dilemparkan ketika di KPU misalnya soal PSU ya, soal banyaknya pemilih-pemilih yang mendaftarkan ulang karena dia tidak bisa memilih di tempatnya ya. Nah, sebenarnya itu tidak ada masalah kalau di dalam undang-undang yang ada. Karena apa? Karena esensi kita ini berpilpres adalah kita harus bersyukur bahwa animo dan partisipasi masyarakat itu luar biasa. Itu yang dijembatani. Yang tidak boleh adalah kalau seseorang sudah menyoblos lagi, atau panitia penyelenggara misalnya mencentangi kartu suara atau memberi tanda-tanda khusus kepada kotak, membuka kotak suara sebelum tidak sesuai dengan prosedur, itu yang tidak boleh. Sebenarnya kalau itu partisipasi misalnya, ya, saya kira justru harus diberi ruang. Karena ini menurut saya era yang luar biasa baik karena tuduhan bahwa politik itu pragmatis, orang-orang sudah apatis, hari ini itu berubah. Nah, ini menurut saya yang harus dikanal oleh penyelenggara pemilu, dan itu dilakukan di mana oleh KPU, terutama di luar negeri. Nah, di dalam negeri diperlakukan sama misalnya dengan luar negeri, tetapi di dalam negeri didorong untuk PSU. Ini kan juga tidak ada konsistensi. Berarti sampai saat ini masih sebatas tuduhan-tuduhan begitu ya menurut tim dari Jokowi JK. Oke, Mas Gun Gun, Anda menyikapi hal ini bagaimana? Apalagi sampai menarik diri begitu dari Pilpres. Ya, ini kan sebetulnya sebuah proses yang memiliki tahapan yang disepakati bersama. Ini kan sebagaimana kita ketahui bahwa Pilpres itu mekanisme konsensus politik sebagai bentuk sirkulasi elit yang prosedural sekaligus substansial. Dan ini penting untuk dihormati, termasuk tahapannya. Kan ini sudah proses yang panjang dari tahapan awal sampai kemarin terakhir rekapitulasi suara sah nasional. Kalau bagi saya seharusnya ini idealnya setiap pasangan baik itu Prabowo Hatta maupun Jokowi JK itu tentu menghormati proses yang sudah disepakati bersama itu, dan itu tentu sebagai representasi dari kedewasaan politik. Jadi bagi saya ketika misalnya rekapitulasi itu sudah dilakukan secara berjenjang dari kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kemarin berakhir di tingkat nasional, itu tentu kan proses yang masif, proses berjenjang yang masif dan melibatkan banyak orang. Kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran tentu sudah diidentifikasi sejak dari daerah kan, dan boleh aja sebetulnya ketika pasangan itu tidak sepakat, ada ketidakpuasan, tetapi harusnya ekspresi ketidakpuasan itu masih dalam koridor yang instrumennya disepakati juga oleh banyak pihak, yakni sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita bicara tahapan tadi, pada saat misalnya hari kemarin KPU mengumumkan rekapitulasi suara sah nasional, menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih,
maka kemudian hal yang harus dilakukan oleh kandidat yang kalah, oke, misalnya dia tidak setuju, tidak puas, maka kemudian dia melakukan instrumen yang memang sudah disediakan koridornya, ya ini sengketa pemilu. Meskipun kalau saya melihat hasilnya memang itu sangat kecil peluangnya. Di Mahkamah Konstitusi sekalipun Prabowo Subianto menang. Kenapa? Karena gapnya itu terlalu besar. Ya. Kalau kita bicara hanya 1% atau 2% itu masih bisa. Tetapi ini bedanya hampir 6%, berarti kurang lebih 8 jutaan suara. 8.400.000. Dan ini kan sesuatu yang kalau dari hitung-hitungan matematis dan politis itu impossible. Situasinya berubah. Tetapi sebagai sebuah upaya, dan itu juga bagian dari pendidikan politik, bahwa ketidakpuasan itu ekspresinya bukan di jalanan, ekspresinya bukan di media, tetapi ekspresinya di ranah hukum, yaitu lewat gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi bagi saya, upaya menarik diri, ya bahasanya itu sebenarnya menarik diri, bukan mengundurkan diri. Karena kalau di Undang-Undang Pilpres mengundurkan diri, ya ini menarik diri, ini terminologi yang saya melihat bersayap. Terminologi itu masih sangat debatable. Nah, apakah misalnya dari keseluruhan proses yang kemudian pemilu dinegasikan, dinihilkan sehingga terjadi delegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, atau hanya pada saat hasil rekapitulasi suara sah nasional. Memang harus lebih dipastikan lagi. Saya memahami tadi kondisi psikopolitis ya dari kandidat yang kalah, karena dimanapun kandidat kalah itu pasti situasinya tidak nyaman dan tidak pasti. Beda dengan Mas Karding dan kawan-kawan, ini sudah 2 hari ini kan glorifikasinya luar biasa. Tetapi bagi saya begini Mbak, satu hal yang harus dihormati adalah hak konstitusionalnya. Hak konstitusional kandidat yang kalah pun punya, yakni dia bisa memprotes, bisa kemudian menggugat. Tetapi jangan kemudian menurut saya tindakan itu menjadi serampangan pada saat menstimulasi hal-hal yang tentu bisa di luar dugaan. Oke, baik. Meskipun ini istilah menarik diri masih bersayap, belum tentu mengundurkan diri secara tegas begitu. Nanti kita akan bahas apakah bisa mengundurkan diri pada saat pemungutan suara sudah dilakukan, bagaimanakah dengan undang-undangnya begitu. Nanti saat lagi karena kita harus jeda pariwara, tetap bersama kami pemirsa.